Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam penyembahan lewat renungan dan doa malam. Dan untuk malam ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pelayanan Ibadah yang seharusnya kena jadwal pelayanan adalah keluarga Bapak Andarias Sallo dan Bapak Hermanto Padang serta keluarga Bapak Martin Lilla di sektor 4. Jadi Pak Andarias Sallo bersama Hermanto di sektor 3 dan Bapak Martin Lilla di sektor 4. Semoga keluarga-keluarga yang saya sebutkan namanya dapat menyaksikan tayangan ini untuk doa khusus bagi mereka. Karena itu mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang tidak kita pahami. Namun dalam semuanya itu mari tetap kita berserah diri kepada Tuhan dan percaya bahwa tidak ada persoalan dan masalah yang tidak dapat diselesaikan jikalau kita melangkah bersama dengan Dia. Kita angkat satu pujian, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia
selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah menjalani hidup ini, walau sulit jalan yang harus kami tempuh, namun kami tetap percaya Engkau ada bersama dengan kami dan mujizat-Mu berlaku atas hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang olehnya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dari firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 94 di bawah judul perikop Allah Pembela Keadilan. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 merupakan bacaan perenungan kita malam ini. Firman-Nya demikian. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Demikian sabdanya, terpuji nama Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini, Tuhan menyokong hidupmu, atau Tuhan menopang hidupmu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Seorang ayah bersama dengan putranya sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke kota. Tiba-tiba di tengah perjalanan yang mereka lalui, turunlah awan pekat disertai petir. Si anak berkata kepada bapaknya, "Bapak, sebentar lagi akan turun hujan dan badai." Bapaknya hanya menganggukkan kepala sambil terus memacu kendaraannya. Awan pekat semakin turun disertai angin kencang. Dan karena awan itu menghalangi pandangan mata,
maka mau tidak mau semua kendaraan harus menyalakan lampunya. Melihat situasi yang demikian, hati si anak sudah mulai diliputi rasa takut dan khawatir. Tetapi ayahnya, bapaknya tetap tenang mempertahankan laju kendaraan. Ketika si anak melihat bahwa banyak kendaraan mulai berhenti, ia pun meminta kepada bapaknya agar berhenti juga, sama seperti kendaraan yang lain, dengan harapan menunggu badai berlalu. Namun bapaknya tidak memberi respon sedikit pun terhadap permintaan si anak. Ia tetap fokus pada setir, mengontrol laju kendaraan, dan terus melanjutkan perjalanan. Si anak pun semakin ketakutan ketika ia menyaksikan di kiri dan kanan dari jalan yang mereka lalui mulai banyak pohon yang tumbang. Tetapi sang ayah tetap tenang, sang bapak tetap tenang mengontrol laju kendaraan untuk menembus badai. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, maka tampaklah di kejauhan cahaya mulai berubah cerah. Dan akhirnya mereka tiba di kota yang mereka tuju dengan selamat. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Keesokan harinya, si anak menyaksikan berita di televisi bahwa kampung-kampung yang mereka lalui dalam perjalanan kemarin dilanda badai tornado. Sehingga kampung itu mengalami kerusakan dan banyak orang cedera dibuatnya. Lalu si anak mulai berpikir, seandainya pikiranku yang diterima oleh bapakku, mungkin aku akan menjadi bahagian dari semua orang yang mengalami peristiwa itu. Tetapi karena bukan mauku yang diikuti, melainkan maunya, maka aku boleh selamat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terkadang kita berpikir sama seperti anak tadi. Ketika kita menghadapi masalah, timbul perasaan takut, khawatir akan badai kehidupan yang datang melanda hidup kita. Di tengah-tengah perasaan takut dan khawatir, jujur kita harus akui, mulut kita mengucapkan nama Tuhan, memohon, berdoa, meminta, ya Tuhan, selamatkan aku. Bersegeralah Engkau menyelamatkan aku, Tuhan. Jangan Engkau menunda-nunda waktu. Aku sangat takut, aku sangat khawatir. Tetapi apa yang terjadi? Terkadang Tuhan tidak memberi jawab atas permohonan kita. Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita. Allah tidak menggubris setiap doa-doa yang kita pohonkan. Justru yang terjadi, persoalan semakin berat datang melanda. Sehingga mulai timbul tanda tanya dalam hati. Benar enggak Tuhan yang kupercaya? Benarkah Ia mengasihi aku? Benarkah Ia menyayangi aku? Kalau Ia sungguh mengasihi aku, menyayangi aku, kenapa semuanya ini dibiarkan terjadi, menghalangi langkahku? Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan seperti ini.
jalanku bukanlah jalanmu, dan rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa yang terkadang ada dalam pikiran kita dan melahirkan ketakutan, justru hal itu dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan keyakinan kita. Asalkan kita tetap berserah kepadanya, sama seperti sang anak dalam keberseraan penuh kepada sang bapa, sambil sang bapa mengontrol laju kendaraan menembus badai. Yang terjadi padanya adalah selamat. Ini persoalan kebergantungan. Bukan masalah kenapa Tuhan tidak menyingkirkan persoalan, kenapa Tuhan tidak mengusir badai dalam hidupku. Tetapi Tuhan mau memakai itu untuk melihat apakah kita menyatakan keberserahan penuh kepada Tuhan atau tidak. Tidakkah hal itu dikatakan kepada anak-anak Israel? Tuhan melakukan semua itu, memilih padang gurun menjadi pilihan yang tepat, mengantar mereka tiba kepada Kanaan, supaya ia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berharap kepada Tuhan, ataukah engkau mengandalkan kekuatanmu? Apakah engkau menggantungkan seluruh harapanmu kepada Tuhan atau tidak? Yang pasti saudara-saudara, Allah tidak pernah merencanakan yang jahat bagi setiap anak-anaknya. Inilah yang mau dikatakan di dalam Mazmur 94. Ketika sang pemazmur berpikir, kenapa sih Tuhan tidak bertindak sesuai dengan pertimbanganku, sesuai dengan apa yang kupikirkan. Tetapi pada akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan memakai semuanya itu untuk membuktikan bahwa ia ada menemaniku, ia ada bersamaku, ia ada menopangku dan menyokongku. Kuasanya melingkupiku, sehingga apapun persoalan badai kehidupan yang datang melanda, kalau Tuhan mengontrol kehidupanku, aku akan tiba di kota dengan selamat. Itulah sebabnya saudara-saudara, firman ini mau mengajak kita untuk membangkitkan keberanian dalam beriman kepada Allah di tengah berbagai prahara kehidupan. Firman ini mau mengajak kita untuk mengapresiasi kuasa Tuhan di tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Bahwa sekalipun sakit bagiku, tetapi kasihnya tidak pernah beranjak daripada aku. Sokongannya, topangannya tidak pernah menjauh daripada aku. Sehingga ketika aku mengikuti cara Tuhan, aku mengikuti maunya Tuhan, aku pasti yakin tiba dengan selamat. Bisa kita menyaksikan bagaimana beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ia bergumul dengan persoalan itu dan meminta, ya Bapa, kalau boleh, lalukan semua ini. Jangan dong hal ini kualami. Ini kan bukan salahku, ini bukan masalahku Tuhan, sehingga aku harus menderita karenanya. Aku minta lalukan semua ini daripada aku. Tetapi pada akhirnya dia mengambil keputusan, jangan kehendakku Tuhan, jangan mauku Tuhan, jangan mauku Bapa, maumu yang terjadi. Sehingga ketika ia menyatakan ungkapan demikian, maka malaikat Tuhan datang melayani dia. Ia mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi persoalan. Itu jugalah yang akan menjadi realita kehidupan kita. Ketika kita meletakkan seluruh harapan kita di bawah otoritas Tuhan secara utuh dan penuh.
maka tangan Tuhan akan menuntun dan menyelamatkan kita. Percaya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Ia menyokong hidup kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sulit bagi kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Tetapi yang pasti, keadilan, kasih, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Walaupun kami diliputi rasa takut, khawatir, tetapi yang mengendalikan laju hidup kami bukan diri kami, melainkan Tuhan. Sehingga ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dikendalikan oleh Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan selamat. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan memberi kuat bagi kekasih kami, keluarga Bapak Andreas Sallo bersama dengan keluarga Bapak Hermanto Barapadang. Engkau mengerti setiap persoalan dan gumul mereka, dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka. Kami panjatkan syukur bagi-Mu ya Allah untuk pertambahan usia yang Engkau telah anugerahkan bagi kekasih kami Bapak Andreas Sallo pada tanggal 15 yang lalu. Dan biarlah pertambahan usia ini akan terus memberi motivasi kehidupan baginya untuk menikmati masa-masa pensiun anugerah Tuhan. Sebagai sebuah kesempatan untuk dekat dengan istri dan anak-anak cucu, untuk menceritakan segala kebaikan dan kasih-Mu yang sudah dialami selama masa bakti yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sendiri akan memberkati segala sesuatu yang Ia lakukan dan rencanakan dalam mengisi masa pensiun, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Pun demikian buat istri kekasih Ibu Martina Sallo, Tuhan berkati sebagai teman sepelayanan dalam tubuh kemajelisan, pun sebagai aparatur sipil negara. Lapangkan jalan baginya ya Tuhan untuk menikmati segala kebaikan dan karuniakan hikmat di dalam menata kehidupan rumah tangga bersama dengan suami. Dan Tuhan memberkati anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan keluarga kekasih kami, Bapak Andreas Sallo bersama dengan istri, agar mereka dapat menyaksikan segala kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup mereka melalui kebahagiaan dan sukacita dari anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa buat kekasih kami Hermanto Barapadang sebagai rekan sekerja dalam pelayanan jemaat, sebagai majelis gereja. Tuhan, betapa banyak hal yang ia rindukan dalam hidupnya, baik itu pekerjaan, terlebih anugerah karunia kehadiran seorang anak. Bersama dengan istri, Tuhan berkati, teguhkan iman dan pengharapan mereka, bahwa tangan-Mu terus berkarya untuk menyatakan yang terbaik dalam hidup rumah tangganya, dan Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan berikan pada waktunya, terlebih kehadiran seorang anak. Karuniakan kuat dan sehat kepada kekasih kami Hermanto, pun demikian istri,
agar mereka tetap kuat dalam menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Kami pun berdoa dan menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk kekasih kami Bapak Martin Lilla, bersama dengan istri dan anak-anak karunia-Mu. Kebaikan Tuhan telah dinyatakan bagi kekasih kami Bapak Martin, yang tepat pada hari ini Tuhan pertambahkan usianya. Topang dan jaga lindungi untuk perjalanan ke depan, dalam mengangkat tanggung jawab selaku kepala keluarga. Segala harapan, karya dan juangnya Tuhan berkati, agar ia senantiasa menerima yang terbaik demi kehidupan rumah tangga dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pun demikian buat istri kekasih Ibu Hana, Tuhan berkati. Tuhan topang karuniakan hikmat di dalam tugas dan tanggung jawab untuk menata kehidupan rumah tangga. Biarlah ia dapat melakukan semuanya dengan baik, dalam takut akan Tuhan, sehingga melalui peran seorang ibu di tengah keluarga, surga-Mu boleh dihadirkan. Kami berdoa secara khusus buat anak kekasih Joyce yang sedang dalam tahap penyelesaian studi, penyusunan skripsi. Tuhan topang dan tolong dia. Wujudkan segala harapan dan kerinduan untuk masa depannya, sehingga anak kekasih dengan pertolongan Tuhan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Pun juga kami mau berdoa untuk orang tua ibunda kekasih dari Bapak Martin Lilla yang sudah lanjut usia, berada di Palopo, yang tidak mampu lagi untuk bangun, hanya terbaring di tempat pembaringannya. Mari Tuhan topang hidupnya dan nyatakan yang terbaik baginya. Wujudkan harapannya untuk menikmati kebersamaan sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Bapa di sorga untuk saudara-saudara kami yang turut merasakan sukacita karena pertambahan usia. Anugerah Tuhan tepat pada hari ini Bapak Anton Toyang, Ibu Mariana Paulus Agustinus, Marta Sita, Erling M. Salamba, dan saudara kekasih Erma. Masih begitu banyak yang tidak sempat kami sebutkan. Sempurnakan sukacita mereka. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar dengan ketentuan yang daripada-Mu, mereka dapat kembali kuat dan sehat menikmati hidup dan bersyukur kepada-Mu. Berkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh. Berkati seluruh kaum keluarga mereka, anak-anak cucu mereka. Berkati semua orang yang setia mendengarkan siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu kiranya melingkupi seluruh perjalanan hidup mereka di tengah badai dan prahara hidup yang melanda dunia ini. Biarlah mereka semakin meyakini kuasa-Mu dan percaya bahwa hidup ini ada di dalam kuasa-Mu, Tuhan yang mengendalikannya. Sehingga kami yakin dan percaya ketika kami berserah, kami akan selamat. Terima kasih Bapa. Lindungi keluarga hamba-Mu, beri hikmat kepada hamba-Mu di dalam tugas pelayanan di tengah jemaat ini. Biarlah di dalam kebersamaan dengan istri, hamba-Mu dimampukan untuk mengangkat panggilan pelayanan dengan penuh sukacita. Pun demikian istri hamba-Mu Tuhan berkati. Nyatakan yang terbaik dalam hidupnya, dalam tugas karya dan pelayanannya. Hamba berdoa untuk anak-anak hamba-Mu. Mohonkan berkat dan kasih-Mu untuk hidup dan masa depan mereka. Buat Ade di LFP maupun Ita Geri, Tuhan lapangkan jalan untuk meraih yang terbaik. Orang tua, seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati. Berkati negeri kami Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati bumi kami, selamatkanlah dari kehancuran. Lindungi kami malam ini Bapa, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Izinkan kami untuk menyambut hari esok dengan penuh selamat. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu
Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita nyatakan keyakinan kita melalui pujian, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, letakkanlah kehidupanmu hanya di bawah kuasa dan kasih-Nya. Percayalah bahwa hidup kita ada di dalam genggaman-Nya, dan Ia menyokong setiap orang yang menaruh harap padanya. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat kepada keluarga Bapak Andreas Sallo dan keluarga Bapak Hermanto Parang Padang di sektor 3, dan juga selamat buat keluarga Bapak Martin Lilla di sektor 4. Kiranya firman Tuhan akan meneguhkan perjalanan kehidupan kita semua. Dan kepada Bapak Ibu, kami terus menyampaikan supaya kita dapat berbagi berkat bagi yang lainnya. Silakan yang belum pernah mengklik subscribe, klik subscribe dan tanda lonceng supaya pemberitahuan tentang tayangan-tayangan yang baru akan sampai kepada Bapak Ibu. Dan besok pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan renungan penyejuk jiwa, sebuah motivasi untuk hidup yang berkemenangan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.